Ya, kita lanjutkan. Jadi program yang sudah kita buat, algoritma yang sudah kita susun, kemarin sudah kita kaitkan dengan data gitu, maka ini kemudian kita komunikasikan. Karena yang memakai tentu saja biasanya bukan kita. Ya. Jadi ketika kita menjadi seorang sistem analis atau kemudian kita dipercaya di bagian IT development di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu membutuhkan sistem informasi yang akan digunakan untuk menyajikan informasi terkait kebutuhan dari perusahaan. Misalkan laporan bulanan tentang penjualan, tentang produksi, tentang pengadaan bahan baku, tentang keuangan, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita diminta untuk menyajikan itu dalam bentuk informasi, maka tentu saja yang menggunakan sistem itu bukan kita. Ya. Karena kita sebagai seorang analis sistem, kita merancang bagaimana sistem yang ada di sana, prosedur yang terjadi di sana, tahapannya seperti apa, yang kemudian kita terjemahkan dalam bentuk sebuah program aplikasi. Sehingga sebenarnya konsep dari pemrograman komputer terus kita pakai. Hanya saja ada keterkaitan data ketika kita menggunakan sistem. Sehingga program yang kita jalankan, maka di sini ada kaitannya dengan relasi data. Ada data yang kan nyambung terus. Nah, data ini yang kemudian diproses di program komputer, di algoritma ini, kemudian menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi ini untuk siapa? Ya, ini yang kemudian menjadi penting. Kenapa kita membahas adanya interface atau antarmuka? Kenapa? Karena mereka tidak tahu sistem yang ada di dalamnya, coding yang ada di dalamnya, algoritma yang kita gunakan itu, atau bahasa pemrograman yang kita pakai, atau bahasa basis data yang kita pakai. Mereka tahunya hanya kulitnya saja, tampilannya saja, atau sampulnya saja, ya. Contoh mudah lah, kalau kita kan sering pakai software-software yang bukan buatan kita gitu misalkan antivirus gitu ya. Ketika kita klik scan, maka antivirus ini akan kemudian akan mendeteksi, akan menseleksi ya, dia akan menyaring melihat apakah di sana ada gangguan dan lain sebagainya. Itu dari setiap file, dari setiap folder itu kemudian dia crawl gitu. Dia jaring apakah terjadi ada asing, ada deskripsi asing yang berbahaya seperti itu. Nah, algoritma yang kita pakai, yang mereka pakai kita tidak tahu mereka apa ya. Kita tahunya juga tinggal klik scan saja, scan virus gitu. Atau misalkan kita sering pergi-pergi dengan menggunakan GPS gitu ya. Kita klik pengen ke suatu tempat, maka GPS itu kemudian dia akan langsung memberikan informasi ke lokasi A, rute, berapa lama, jarak tempuh, dan sebagainya itu langsung diberikan gitu. Nah, termasuk kalau kita tidak mengikuti rute tersebut, maka kemudian GPS itu akan memberikan alternatif yang lain lagi. Gitu. Nah, kita tidak tahu isi di dalam ketika kita klik rute tadi, kita tidak tahu di sana itu ada algoritmanya apa, kita tidak tahu. Gitu. Nah, ini kemudian untuk kita ya, kemudian untuk kita sebagai seorang user GPS itu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, bayangkan kalau kita harus mengetahui langkah-langkahnya, harus ngisi dan lain sebagainya, atau kemudian kita kode itu akan sangat tidak efektif dan efisien dan mungkin tidak akan digunakan karena saking rumitnya. Nah, demikianlah juga dengan kita. Sekarang kita balik, kita yang buat, kita yang desain, tapi orang lain yang buat. Jangan sampai mereka bosan dan tidak tahu dan tidak mau menggunakan program karena gara-gara tampilannya yang tidak familiar, tidak user friendly, gitu ya, tidak mudah dipelajari. Nah, sehingga bagaimana pengemasan ini ya, ibaratnya mungkin kalau dalam produk itu pengemasannya, finishingnya ini menjadi
menjadi menarik, menjadi kunci agar ini bisa diterima oleh user gitu ya. Nah, tapi tidak sekedar pengemasan, tapi di situ ada fungsi-fungsi yang harus sesuai, yang harus nyambung dengan algoritma ataupun program atau prosedur yang ada di sana. Nah, sebenarnya prinsip kita melakukan perancangan adalah melakukan dekomposisi. Ya, prinsip ketika kita melakukan perancangan sistem informasi adalah melakukan dekomposisi atau penguraian atau merepresentasikan perangkat lunak itu menjadi komponen-komponen, ya kan? Baik komponen data, komponen termuka, komponen prosedur, komponen arsitektur, ya, komponen simulasi itu. Nah, kita menjabarkannya menjadi itu. Sehingga di dalam sistem informasi itu terdapat komponen-komponen ini. Ada komponen data, sudah kita bahas ya. Ada komponen prosedur atau model atau tahapan atau algoritma gitu. Bagaimana informasi itu bisa dihasilkan ya berdasarkan cara pengolahan data yang digunakan. Nah, atau tahapannya atau algoritmanya. Kemudian arsitekturnya ya. Dan ini juga misalkan ini basisnya apa nih? Mobile atau LAN atau WAN atau standalone gitu. Basisnya desktop atau website. Kemudian sistem security dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita ketika kita merancang, maka sebenarnya kita merepresentasikan ini, mendekomposisi ini, menguraikan ini ya menjadi bagian-bagian. Kemudian setelah itu menjadi sudah wujud ada, maka kemudian dikoneksikan menjadi sebuah sistem informasi. Ya, ketika kita bicara tentang sistem informasi, maka itu sebenarnya sebuah kesatuan dari berbagai macam unity atau entitas. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu jadi gambaran sederhananya adalah seperti ini. Sekali lagi bahwa sistem informasi ini untuk sekarang ini yang kita bahas itu identik dengan software atau program aplikasi ataupun perangkat lunak. Tapi sebenarnya tidak itu ya, karena ini kan terkait dengan sistem. Sistem informasi adalah bagian-bagian atau komponen yang dia mengolah data menjadi informasi. Ya. Nah, untuk mempercepat, mengefisiensi dan efektifkan, maka kemudian proses ini diwadahi, yaitu digunakan alat yang namanya IT, Information Technology. Gitu. Sehingga sistem informasi ini identik dengan perangkat lunak atau software, gitu ya, atau program aplikasi. Nah, ketika kita bicara program aplikasi atau perangkat lunak, maka sebenarnya sistem informasi itu terdiri dari banyak bagian, yaitu adalah tampilan atau user interface, ada script atau coding ya, sudah kita pelajari dulu, dan adanya data ya di sana. Nah, script sendiri itu isinya adalah sebuah algoritma atau prosedur atau tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah atau mengolah data menjadi informasi sama. Ya, itu langkah-langkahnya. Yang diolah itu adalah data. Nah, basis data ini awalnya adalah uraian dari data-data. Data-data apa? Data-data entitas. Ya tergantung. Contoh mudah kalau misalkan kita memiliki basis data perkuliahan, maka di sana ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data ruangan, dan lain sebagainya. Kalau itu ke manufaktur, ya nanti ada data pegawai, ada data mesin, data bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang namanya antarmuka, ya, atau tampilan, atau user interface, itu sebenarnya adalah ini kalau kita gambarkan.
Kan ya, ini adalah sebuah tampilan pramuka, misalkan pencarian NIM, ini tombol cari gitu. Dan ini adalah tabel hasil dari ketika kita mengklik atau menekan tombol cari di sini. Maka sebenarnya ketika kita klik cari, ini adalah sebuah panggilan. Sehingga di dalam tombol cari ini berisi prosedur atau script atau sintak ya, sintak yang akan meminta kepada data untuk menampilkan apa yang diketikkan. Dengan ini panggilan ke data ke tabel itu kemudian akan disampaikan ke tampilan ya, ke interface tadi. Ya, ini proses pemanggilan. Pemanggilannya adalah tahapan sehingga harus ada yang ditampilkan, ada yang diproses, ada yang dipanggil, ada yang ditampilkan. Apakah semuanya? Ya tergantung yang diminta. Nah, disinilah peran penting dari interface karena pengguna itu ya tahunya hanya ini. Gitu. Sedangkan ini kita yang tahu, atau engineeringnya, atau analis sistemnya, atau programmernya yang tahu. Orang kalau user biasa kok harus tahu ini ya ruwet. Mungkin mereka tidak mau pakai. Ini terlalu ribet ya. Tadi kalau kita contohkan seperti kalau kita mau kemana gitu harus tahu algoritma GPS ya, gitu ya. Sulit sehingga mereka tahunya ya hanya ini tahu saja, tampilannya ini saja. Nah inilah yang kemudian menjadi penting. Kenapa? Karena inilah yang langsung berhubungan dengan user gitu ya. Bagaimana tampilan yang kita gunakan, yang kita rancang, yang kita desain itu benar-benar user friendly dan menarik, mudah dipelajari, mudah dipelajari, mudah digunakan dan menarik. Nah, bagaimana perubahan ketika kita ingin merancang sebuah user interface gitu ya. Maka sebenarnya kita melihat dari dua sisi, yaitu dari sisi desain gitu, dan dari sisi analis. Jadi begini, kita kan kemarin sudah belajar yang namanya tentang desain konseptual, ya, desain konseptual. Jadi belum kita terjemahkan dalam bentuk coding, dalam bentuk pemrograman, dalam bentuk bahasa pemrograman ataupun basis data, maka kita memetakan dulu lah istilahnya yang paling mudah itu. Kita petakan, kita desain, kita gambarkan dulu layoutnya itu seperti apa. Nah, di dalam sistem informasi itu ada yang namanya procedural design, interface design, arsitektur design, data design, kemudian model design. Procedural design ini terkait dengan cara kerja. Bagaimana informasi itu kemudian dioleh. Nah, dia ini berasal dari proses specification. Ya, dan ini apa ini? Control specification, state transition diagram. Bagaimana langkah-langkah itu kemudian tergambarkan dari situ, PS spec gitu ya, PS spec gitu. Kemudian yang interface design itu berasal dari data flow diagram. Kita tahu bahwa bagian aliran data itu menunjukkan arus data ini mengalirnya kemana. Ketika itu nanti kita gambarkan, maka dia akan muncul di antarmuka. Ya. Misalkan input, yaitu inputnya lewat ini, prosesnya nanti klik ini, outputnya atau reportnya itu nanti tampilannya seperti ini. Kemudian arsitektur di sini juga berasal dari data flow diagram. Data desain ya terkait dengan database, maka dia ada di data dictionary dan ERD. Jadi ketika kita ingin membuat basis data, maka kita akan menerjemahkannya dalam bentuk
entitas-entitas ya, entitas-entitas, kemudian hubungan, atribut dan lain sebagainya. Kemudian di setiap atribut tadi dia memiliki tipe data. Nah, tipe data kalau sudah disampaikan dalam bentuk variabel, maka dia nanti akan menjadi data dictionary atau kamus data. Nah, kamus data ini kemudian menjadi data desain yang nanti akan diterjemahkan dalam bentuk software database ya, agar bisa dibaca oleh komputer ya. Jadi desain yang kita buat kemudian nanti akan diterjemahkan oleh software ya, baik itu software basis data ataupun software bahasa pemrograman. Nah, kemudian dia akan dikompiler agar bisa dijalankan oleh komputer ya, komputer. Nah, inilah pentingnya dari analisa yaitu kemudian dibuat dengan desainnya, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman dan bisa dijalankan oleh proses transformasinya seperti itu. Proses transformasi. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa ketika kita membuat sistem informasi, maka usahakan serial mungkin, senyata mungkin. Jadi sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Sesuai dengan kondisi asli. Misalkan kebutuhannya apa? Oh, mereka menghitung persediaan bahan baku itu dengan apa saja, komponennya apa saja. Itu. Terus bagaimana cara pemasannya, siapa yang terlibat di sana, itu sebisa mungkin semuanya itu bisa tercover. Sehingga informasi yang kita buat, transformasi yang nanti akan kita lakukan itu sesuai dengan kondisi yang nyata. Sekali lagi, kenapa kok transformasi itu dibuat? Untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Percepatan dari proses itu. Nah, karena mempercepat ya sebenarnya harus sama dengan yang ada di kenyataan. Nah, kalau beda ya sama saja, malah nanti menimbulkan informasi yang keliru sehingga keputusannya juga keliru. Riset mendesain antarmuka, kompleknya nanti bisa dibaca. Saya hanya ngambil beberapa bagian saja. Kompleknya nanti bisa dibaca di bank aja. Satu tadi yang kita sampaikan bahwa yang user itu tahunya ya tampilannya saja. Nah, bagaimana agar tampilan itu menarik, tapi tetap sesuai dengan fungsi dan perannya, ya ada beberapa prinsip yang perlu untuk ditekankan. Satu, user compatibility. Kesesuaian tampilan dengan kebutuhan dari user. Sehingga ketika kita merancang itu jangan seenaknya kita ya. Kan. Karena kita itu sedang menerjemahkan keinginan dari user. Keinginan dari atasan, keinginan dari manajer. Ya. Kita menerjemahkan itu. Ya, tidak sekehendak kita. Ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan yang pakai usernya itu. Nah, sehingga ketika nanti sudah selesai perlu dicek, diuji apakah sudah sesuai belum dengan keinginan dari user, baik dari sisi fungsi, kebutuhan data dan informasinya, ataupun dari sisi penggunaan tampilan dan lain sebagainya. Gitu. Ya mirip kalau kita menjahitkan baju itu. Kalau kita penjahitnya, kan yang kita ukur ya badannya orang yang mau dibuatkan baju, bukan ukuran kita. Tapi ukuran mereka. Ukuran mereka pengen desainnya itu kayak apa. Kainnya yang seperti apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa, kain kanting bajunya berapa. Ya mirip seperti itu. Mirip seperti itu. Yang kedua, produk
compatibility, kesesuaian dengan sistem nyatanya atau sistem manual yang sama tadi yang sudah kita sampaikan. Workflow compatibility, urutan kerja dalam aplikasi dengan sistem manual yang sesuai. Prosedurnya, tahapannya sudah sesuai dengan belum. Kemudian konsistensi. Misalkan, jadi ada banyak, misalnya ada banyak lembar, ada banyak menu, ada banyak spreadsheet itu, ada banyak modul itu, maka dari masing-masing itu harus konsisten. Kan simbol save gitu, simpan itu gambar disket ya, seterusnya juga pakai disket. Yang satunya gambar disket, yang satunya gambar tas kresek gitu kan, tidak konsisten ya, membingungkan. Prinsip perancangan informasi itu software yang baik adalah dia mudah dipelajari, diantaranya dengan cara konsisten, istiqomah ya, konsisten. Yang lainnya nanti bisa dibaca di Banjar. Bagaimana kita mendesain output? Ya. Di antar muka kita, di interface kita, maka dia akan menampilkan informasi. Ya. Menampilkan informasi atau output. Jadi sistem informasi itu kan input, proses, output. Ya. Input, data, prosesnya ya algoritma. Outputnya ya informasi. Bagaimana kita mendesain informasi? Ya, mendesain output dari sistem informasi yang kita rancang. Nah, kita identifikasi dulu siapa penggunanya. Apakah internal ataukah eksternal, apakah orang di dalam perusahaan sendiri, ataukah informasi ini akan disampaikan kepada khalayak ramai, ke publik, ke orang umum, ke siapapun, bahkan ke orang yang tidak berkepentingan gitu dengan. Nah, ini harus disaring dulu sehingga kita tidak sembarangan dalam menyampaikan informasi. Ini untuk siapa? Karena ketepatan dari informasi itu penting. Tepat itu ini untuk siapa? Sudah sesuai atau belum? Jangan diumbar gitu ya. Jangan diumbar. Nah, terkait dengan itu, maka kemudian ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu detail report. Yaitu detail report. Laporan kita itu akan bentuknya kayak apa? Apakah dia mendetail? Sehingga pemahaman tentang pengguna ini menjadi penting. Kan beda ya. Beda kebutuhan informasi antara karyawan, manajer, dan direktur. Nah, kalau karyawan ya tahunya tentang detail-detail material gitu. Kalau manajer ya kemudian tidak sampai ke detail, jumlahnya saja A, B, C. Kalau direktur tidak perlu tahu detailnya ini apa. Yang penting bagaimana laporan ini, keuangan ini. Itu kalau yang internal. Kalau eksternal ya juga sama. Siapa yang menggunakan eksternal ini? Perlu detail enggak? Ya konsumen itu. Ataukah pemegang saham? Ataukah mitra? Ya beda-beda. Nah, kemudian summary report. Ya. Ini report yang dalam bentuk laporan. Jalan tadi, oh ini untuk direktur. Oh ini untuk pemegang saham. Accession report. Ada pembatasan filterisasi. Jadi hanya data-data tertentu saja. Misalkan jumlah, ya, terkait dengan supplier kita mau pesan kan tidak perlu semuanya detail itu kita sampaikan. Kita butuhnya ini saja, jumlahnya berapa kan? Itu terkait dengan desain output. Bagaimana ini aplikasinya? Ya di query tadi. Ya, jadi ketika kita dulu belajar tentang basis data, maka tidak semua data itu kita ambil, tapi yang penting yang dibutuhkan saja. Kita panggil pakai query, ya, pakai query ini nih.
Ini data ini kita panggil untuk ini, untuk konsumen, untuk mitra, atau untuk pengusaha. Atau ini untuk karyawan, untuk manajer, untuk direktur. Paham ya? Itu output. Nah, bagaimana petunjuk untuk mendesain output tadi? Tetap semuanya tadi yang seperti yang kita sampaikan. Yang penting itu mudah dibaca. Makanya jangan sampai user itu ribet mensoal apa software yang kita bikin, sistem informasi yang kita bikin. Tapi bagaimana mereka itu senyaman mungkin dengan informasi yang kita kerjakan. Ya, sama lah dengan tadi tukang jahit baju itu. Bagaimana konsumen itu ya senyaman mungkin, mudah dibaca, tepat waktu, gitu. Akses user, bagaimana user itu nanti bisa mengontrol, mengolah, mengedit, menambahkan, dan lain sebagainya. Ya. Meminta, mudah diterima, user friendly lah, ya. Menyesuaikan pada prinsip utamanya bahwa output yang kita desain itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kita, tapi kebutuhan mereka. Itu prinsip ketika mendesain output. Nah, output tentu saja tidak akan lepas dari proses input, itu proses pemasukan data, sehingga desain fungsi input juga perlu untuk diperhatikan. Bagaimana staff entry itu, atau pemasukan data ke dalam komputer. Seorang analis sistem harus mendesain dokumen sumber, screen input, dan metode serta prosedur bagaimana data itu akan dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian tentang source dokumen atau sumber-sumber dokumen nanti dari mana saja. Formnya kayak apa, fill in-nya kayak apa, gitu ya. Data apa sih yang dibutuhkan, kemudian kayak apa, bentuknya kayak apa, tipenya kayak apa. Kemudian bagaimana data capture, data itu diambil. Kemudian juga data entry, bagaimana dokumen atau format itu agar bisa dibaca mudah oleh komputer. Jangan sampai kita sudah masukkan data, nanti ternyata tidak bisa dibaca oleh komputer, atau tidak kompatibel, atau tidak sesuai. Ya, ini juga penting karena terkait dengan kevalidan, keakuratan informasi yang nanti akan dihasilkan oleh sistem informasi. Dan yang terakhir, sekali lagi, ini titik tekannya adalah kepada user, ya. Titik tekannya kepada user, sehingga desain yang kita buat itu misalkan harus familiar, ya, mudah dibaca, mudah dipelajari, mudah digunakan, dan menarik bagi baik itu sistem user, expert user maupun novice user. Keterangan lengkap bisa dibaca di bahan ajar yang sudah kita sampaikan di Sepada atau internet. Semoga bisa menjadi gambaran dalam kita mempelajari bagaimana kita mendesain antar muka atau user. Saya kira itu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.